Karena berpikir, buat apa bayar? Misalnya seperti itu, saya bisa pastikan mulai 1 Juli 2022, maka Anda tidak akan bisa hidup dengan tenang. Karena apa? Karena Anda akan dikejar dengan rasa was-was. Hai Tax Lovers, welcome back to my YouTube channel Cici Yeni Sharing. Thank you for coming back. Untuk Tax Lovers yang sudah nonton di video pertama saya, ini merupakan video lanjutan. Di video ini saya masih akan membahas hal yang sangat amat menarik dari segi perpajakan di tahun 2022 ini. Apalagi kalau bukan tentang program pengungkapan sukarela atau di masyarakat kita taunya Tax Amnesty Jilid 2. Di video ini saya akan membahas tentang kenapa sih harus ikut Tax Amnesty Jilid 2? Buat apa sih ikut program pengungkapan sukarela atau Tax Amnesty Jilid 2? Jawaban saya it's so simple. Buat hidup kita jadi tenang, jadi berkah, jadi hoki. Karena saya bisa meyakini bahwa apabila kita punya harta yang belum atau kurang dilaporkan, tapi kita nggak ikut program pengungkapan sukarela, maka mulai 1 Juli tahun 2022 hidup kita pasti jadi was-was. Kenapa begitu? Silakan nonton di video saya yang pertama, di mana saya membahas tentang database Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini sudah cukup lengkap. Oke nih, saya punya harta nih, belum atau kurang lapor atau saya lupa lah, saya nggak ngerti, saya nggak paham. Terus saya boleh nggak sih ikut PPS? Atau siapa aja sih, apa semuanya boleh ikut PPS? Di video ini saya hanya akan membahas siapa aja yang boleh ikut program pengungkapan sukarela. Ada yang boleh, tentu ada yang tidak boleh. Tapi saya tidak bahas di video ini untuk yang tidak bolehnya. Siapa aja yang boleh ikut program pengungkapan sukarela? Tentunya orang pribadi dan wajib pajak badan. Tunggu dulu. Khusus untuk wajib pajak badan. Hanya untuk wajib pajak badan yang sudah pernah ikut Tax Amnesty tahun 2016. Oke, biar lebih clear gini ya. Ada wajib pajak badan nih, dia sudah pernah ikut Tax Amnesty waktu tahun pajak 2016. Tapi setelah itu ternyata per 31 Desember 2020 pimpinannya baru menyadari masih ada loh harta yang kurang atau belum dilaporkan yang atas nama wajib pajak badan tersebut. Nah, itu boleh ikut program pengungkapan sukarela ini karena sudah alumni Tax Amnesty tahun 2016. Tapi kalau ada wajib pajak badan yang waktu tahun 2016 nggak ikut Tax Amnesty, terus sekarang punya harta yang perolehannya 2016 sampai dengan 2020 yang belum dilaporkan, gimana? Nggak bisa ikut program pengungkapan sukarela ini. Jadi bagaimana? Pakai mekanisme normal. Seperti apa? Oke, itu kita skip dulu karena sekarang saya mau fokus tentang siapa aja sih yang boleh ikut program pengungkapan sukarela atau Tax Amnesty Jilid 2 ini. Kalau orang pribadi, apakah semua orang pribadi boleh ikut? Yang dimaksud dengan semua di sini adalah orang pribadi baik yang alumni Tax Amnesty 2016 maupun yang tidak ikut waktu Tax Amnesty 2016. Dua-duanya boleh ikut program pengungkapan sukarela untuk orang pribadi. Tetapi ada bedanya. Kalau orang pribadi yang alumni Tax Amnesty 2016 itu masih ada harta yang sampai dengan 31 Desember 2015-nya belum atau kurang dilaporkan, ya silakan monggo dibetulkan ikut namanya skema 1. Ingat ya, garis bawahnya adalah orang pribadi yang alumni Tax Amnesty 2016. Apabila masih ada harta yang ketinggalan per 31 Desember 2015 yang belum masuk dalam surat pernyataan Tax Amnesty kemarin, itu boleh ikut program pengungkapan sukarela ini dengan tarif skema 1. Tarifnya berapa sih Cici Yeni? Ya kan? Untuk tarif program pengungkapan sukarela ini akan saya tampilkan di akhir video ini. Untuk orang pribadi yang bukan alumni Tax Amnesty 2016
itu hanya bisa melaporkan hartanya yang perolehannya tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Oke, saya ulangi ya. Untuk orang pribadi yang alumni Tax Amnesty 2016 itu bisa melaporkan hartanya yang ketinggalan atau belum dilapor per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2020. Tapi kalau orang pribadi bukan alumni Tax Amnesty 2016 hanya bisa melaporkan hartanya yang perolehan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Oke. Untuk harta per 31 Desember 2020 hanyalah harta yang masih dimiliki. Contoh, orang pribadi punya rumah di tahun 2018. Ketinggalan, belum terlapor di SPT tahunan 2018-nya. Tapi rumahnya itu sudah dijual di tahun 2019. Nah, rumah tersebut sudah tidak usah dimasukkan dalam pelaporan PPS di tahun 2022 ini. Lalu, tarif PPS itu adalah persentase dikali dengan harta bersih. Harta bersih apa sih? Harta bersih itu adalah nilai harta dikurangi dengan nilai hutang. Contoh, beli rumah tapi nyicil pakai KPR. Yang dimasukkan dalam PPS adalah nilai harta bersihnya. Nilai rumah dikurangi dengan nilai sisa hutang per 31 Desember 2020. Dikalikan dengan tarifnya berapa? Tentunya tergantung dengan kondisi masing-masing wajib pajak. Bicara harta. Harta itu apa Cici Yeni? Harta itu kan cuma rumah, mobil, uang ya Cici Yeni? No. Harta itu adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak yang kita miliki yang punya nilai jual. Begitu bicara nilai jual, barang-barang koleksi juga termasuk. Lukisan, Gucci, ya, atau koleksi-koleksi tas branded. Apakah itu semua juga termasuk harta? Yes, itu semua adalah harta. Karena suatu saat apabila itu dijual, itu ada nilainya. Jadi kita harus betul-betul teliti berpikir dan tertib administrasi bahwa apa sih harta kita yang belum atau kurang dilaporkan. Jadi saya menghimbau kembali, mari kita mulai berbenah untuk tertib administrasi mengenai harta-harta kita apa saja yang belum atau kurang kita laporkan. Karena kita masih punya waktu sampai dengan Juni 2022. Bukan berarti saya bilang santai-santai aja nanti tunggu dulu, no. Kapan waktu terbaik untuk setiap wajib pajak melaporkan program pengungkapan sukarela ini? Tentunya itu tergantung dengan kesiapan masing-masing wajib pajak. Mengenai hal ini saya akan bahas secara detail di video-video saya berikutnya. Karena waktu yang terbaik buat saya belum tentu waktu yang terbaik buat Anda. Begitupun waktu yang terbaik buat Anda belum tentu waktu yang terbaik buat saya. Tapi sudah pasti waktu itu tidak boleh lewat dari 30 Juni tahun 2022. Mari mulai sekarang kita biasakan, kita tumbuhkan kebiasaan baik untuk menjalankan kewajiban perpajakan kita secara dewasa. Karena kita sadar betul sebagai warga negara Indonesia bahwa kontribusi kita terhadap negara melalui pembayaran pajak itu adalah sangat amat diharapkan dan tentunya manfaatnya sangat amat besar. Sekali lagi saya tegaskan, apabila kita punya harta belum atau kurang dilaporkan, tapi kita tidak ikut program pengungkapan sukarela. Maksud saya tidak ikut program pengungkapan sukarela dengan kesadaran. Karena berpikir, buat apa bayar? Misalnya seperti itu, saya bisa pastikan mulai 1 Juli 2022, maka Anda tidak akan bisa hidup dengan tenang. Karena apa? Karena Anda akan dikejar dengan rasa was-was. Karena saya yakin betul bahwa kita semua pun paham bahwa saat ini Direktorat Jenderal Pajak sudah memiliki database perpajakan yang cukup lengkap. Masa sih kita maunya terus-terus diampunin, tunggu dihukum, tunggu disanksi, tunggu diperiksa, baru kita mau bayar?
Kenapa sih nggak bikin hidup kita jadi berkah, hidup kita jadi hoki? Karena kita udah menjalankan kewajiban kita kepada negara melalui pembayaran pajak dengan baik. Jadi hidup kita pasti tenang dan pasti hoki. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Besar sekali harapan saya agar video ini dapat memberikan banyak dampak positif bagi banyak orang, terutama dampak positif bagi negara kita Indonesia tercinta ini. Thank you for watching. Thank you for subscribe. See you in my next video. Bye-bye.